Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah yang terus menerus diwariskan dari generasi berganti generasi sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa dengar, taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kaum mukminin, baik pemimpin tersebut seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah seorang yang merupakan pelaku maksiat. Maka siapa saja yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, maka kewajiban bagi setiap muslim yang berada di negeri tersebut untuk mendengarkan, taat dan patuh pada seluruh kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut, kecuali jika pemimpin itu mengeluarkan kebijakan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjadikan ketaatan kepada pemimpin dua bentuk. Para ulama menjadikan ketaatan kepada pemimpin ini ada dua bentuk ketaatan. Adapun yang pertama, ta'atun ammah, ketaatan secara umum, yaitu bai'at, mengikatkan perjanjian kesetiaan kepada pemimpin. Maka ini wajib bagi setiap muslim, dan siapa saja yang meninggal dunia tanpa membaiat pemimpin, maka dia meninggal di atas dosa besar, sebagaimana dalam hadits Hudzaifah dan selainnya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqal jama'ata famata famitatuhu jahiliyah." Siapa saja yang meninggal dalam keadaan memisahkan dirinya dari jamaah persatuan kaum muslimin, tidak membaiat pemimpin kaum muslimin, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah. Disebutkan para ulama, meninggal jahiliyah di sini bukanlah maksudnya meninggal di atas kekufuran, tapi dia meninggal di atas salah satu perbuatan jahiliyah yang merupakan dosa besar, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara seperti ini, "Thalathatun min umuril jahiliyah la yatrukuhunna ummati." Ada tiga perkara dari perbuatan jahiliyah yang umatku mereka tidak meninggalkannya. Selalu ada dari umat ini yang akan melakukannya. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, yaitu menjelek-jelekan nasab orang lain, mempermalukan seorang dengan ibunya atau ayahnya, menjatuhkan nasabnya. Yang kedua, wal fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan strata sosialnya. Kemudian yang ketiga, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan satu dari tiga hal ini atau ketiga-tiganya, dia tidak meninggal di atas kekufuran, tapi meninggal di atas perbuatan jahiliyah. Salah satu dosa besar yang masih dilakukan dari umat ini yang merupakan sisa-sisa dari peninggalan jahiliyah. Begitu juga ketika seorang meninggal dalam keadaan tidak membaiat pemimpinnya, maka dia meninggal di atas dosa besar tanpa baiat. Ini ketaatan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, hafizahullah.
Yang pertama, ta'atun ammah. Ketaatan secara umum, yang mana seorang muslim, ia harus membaiat memiliki imam. Dan imam yang dimaksud adalah imam kaum muslimin. Maka jika di suatu negara ada seorang yang muslim dan dia diakui sebagai pemimpin di negeri tersebut, maka dialah imam. Tidak boleh untuk seorang merebut kekuasaan darinya, tidak boleh seorang untuk menghinanya, memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkannya, yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian ketaatan bentuk yang kedua, ta'atun khassah. Ketaatan secara spesifik pada kebijakan-kebijakan tertentu. Ketaatan kepada pemimpin pada perkara-perkara yang mubah, yang menyangkut kemaslahatan umum, maka wajib ditaati. Sebagai bentuk implementasi dari firman Allah di dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan pemimpin di tengah-tengah kalian. Kita bahas sedikit ayat ini dari ilmu tafsir. Sebagian orang, mereka mengatakan, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kami taat kepada pemimpin kalau pemimpin ini memerintahkan syariat Allah dan Rasulnya. Artinya, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, itulah yang akan kami taati dari kebijakan pemimpin. Adapun yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka mereka menganggapnya ini adalah hukum taghut. Tidak boleh ditaati. Kenapa? Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Contohnya misalnya, mereka menganggap bahwasanya traffic light, lampu merah, ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Maka mereka tidak taati. Kenapa? Karena kata mereka ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, di situ ada kata-kata taatlah, ada perintah untuk ketaatan. Pada Rasulnya wa ati'ur rasul juga ada perintah untuk taat. Tapi pada ulil amr dihilangkan kata wa ati'u. Sehingga mereka mengatakan kita hanya taat kalau pemerintah ini mengeluarkan kebijakan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Sehingga mereka tidak patuh dengan menggunakan helm misalnya ketika naik motor. Atau ketika mengendarai kendaraan pribadi, mobil misalnya. Mereka anti ganjil genap misalnya. Mereka menganggap ini ketaatan kepada makhluk yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Inilah contoh orang-orang yang kurang piknik dalam mempelajari agama. Adapun seorang yang memahami siyaqul ayat, redaksi ayat ini, kita coba bahas sedikit ringan dalam ilmu tafsir dengan menggunakan bahasa Arab. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amr. Perhatikan di sini pada dua ketaatan. Yang pertama, kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan dengan lafaz ati'u. Disebutkan Ibnu Katsir dan selainnya. Hal ini dikarenakan Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan kecuali pada sesuatu yang merupakan ketaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu kecuali merupakan ketaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, karena keduanya tidaklah menyeru kalian kecuali pada perkara yang merupakan kemaslahatan bagi kalian.
Adapun pada ulil amr, Allah tidak ulangi lafaz wa ati'u, ati'u rasul, ati'u Allah wa ati'u rasul. Wa ulil amr tidak diulangi wa ati'u, karena ketaatan kepada waliul amr tidak secara mutlak. Hal ini dikarenakan waliul amr adalah manusia biasa yang tidak dibimbing dengan wahyu langsung dari Allah di dalam setiap kebijakan yang mereka keluarkan. Mereka akan berhadapan dengan perkara-perkara yang kontemporer. Mereka akan melakukan yang namanya istinbatul hukum. Berusaha untuk mengerahkan kemampuan mereka dan regulasi yang mereka miliki untuk bisa mencari jalan keluar hingga membuat sebuah kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Hanya saja terkadang mereka memandang sesuatu ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Dan terkadang mereka memandang sesuatu sesuai dengan syariat Allah atau nilai-nilai umum dari syariat Allah. Kita ambil contoh. Maka perhatikan di sini. Kenapa diulangi kata ati'u? Karena Allah dan Rasulnya ketaatannya mutlak, karena keduanya tidaklah memerintah kecuali kepada ketaatan dan kepada perkara maslahat bagi manusia. Adapun ulil amr. Ulil amr manusia. Bisa benar, bisa salah. Sehingga ketaatan kepada mereka bukanlah ketaatan yang mutlak. Kita taat kepada mereka pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la ta'ata innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Sekarang bagaimana dengan syubhat tadi? Misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak ada di dalam Al-Quran secara nas, juga tidak ada di dalam hadis secara nas, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak juga bertentangan dengan hadis. Contohnya misalnya, traffic light, lampu merah. Apakah ada di dalam Al-Quran? Enggak ada. Di dalam hadis juga tidak ada. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Juga tidak. Maka ini adalah perkara yang mubah. Dan perkara yang mubah, kalau pemerintah yang membuat kebijakan, hukum asalnya wajib kita taati. Dari mana kita ambil? Dari redaksi ayat ini, perhatikan. Setiap perintah selalu diberi kata sambung huruf waw. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa. Wa ini dan ini namanya kata sambung. Wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan di sini. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amr. Kita ambil dari sisi bahasa. Datang Muhammad, Zaid, dan Umar. Misalnya datang Muhammad, Zaid, dan Umar. Apakah Muhammad ini sama dengan Zaid? Zaid ini sama dengan Umar? Tidak sama. Karena adanya kata sambung menunjukkan adanya perbedaan yang disebutkan sebelumnya dengan yang setelahnya. Kalau seandainya ketaatan yang harus kita taati pada pemerintah ini hanya kalau mereka memerintahkan pada apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak ada faidahnya penyebutan wa ulil amr. Tidak ada faidahnya penyebutan wa ulil amr. Lalu kenapa disebutkan wa ulil amri minkum? Di sini menunjukkan akan ada kebijakan-kebijakan dari ulil amr yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak juga di dalam hadis, yang mana kebijakan tersebut bisa sesuai nilai-nilai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bisa juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita ulangi. Ini agak berat nih. Karena subhanallah, syubhat tentang perkara ini dan akidah taat kepada pemimpin ini hal yang sudah memudar. Bahkan di pengajian-pengajian salafiyin.
lebih senang mengkritik, lebih senang memanas-manasi, memprovokasi, mengajak demonstrasi dan seterusnya. Kita bahas. Ini asasnya dulu. Karena sebagian orang membawakan syubhat bahwasanya dia hanya akan taat kalau pemerintahnya memerintahkan dengan Al-Quran dan hadis. Kita lihat. Wa ulil amr. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amr. Ketika ada kata-kata dan menunjukkan ketaatan kepada Allah, ada syariat khusus, yaitu Al-Quran. Ketaatan kepada Rasul, ada syariat khusus, yaitu hadis. Dan kepada ulil amr, kebijakan-kebijakan yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tinggal kebijakan ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan bisa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak diberikan wa ati'u ulil amr. Karena kemungkinan kebijakan dari ulil amr bisa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bisa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita tidak mengatakan ada atau sesuai. Enggak, kita cuma mengatakan tidak bertentangan. Ada yang bertentangan. Sehingga pada ketaatan kepada ulil amr tidak diberikan atau pengulangan lafaz wa ati'u. Sekarang kita lihat ada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang harus kita lakukan? Maka pada kondisi seperti ini, hukum asalnya wajib taat kepada kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena kalau seandainya ketaatan kepada ulil amr ini hanya pada Al-Quran dan hadis saja, maka tidak ada faidahnya penyebutan kata ulil amr. Kenapa disebutkan dan taat kepada ulil amr? Dikarenakan akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak ada pada Al-Quran, tidak ada pada hadis, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak pula pada hadis. Maka wajib seorang taat kepada perkara-perkara yang pemerintah menetapkan untuk kemaslahatan umum. Seperti lampu merah, wajib berhenti. Kemudian misalnya ganjil genap. Ganjil genap ini untuk mengendalikan jumlah volume kendaraan. Kita kalau lagi macet, komplainnya luar biasa. Dikasih solusi, ya udah jangan semua keluar. Kalau lagi mobil Anda genap, tanggalnya ganjil, naik kendaraan umum, biar nggak semua keluar. Tapi warganya juga pintar, akhirnya semua beli 2 mobil. Iya. Ustadz itu kan menguntungkan para dealer-dealer mobil, produsen-produsen mobil. Anda tidak akan dihisab oleh Allah untuk melihat tendensi mereka. Tapi kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kita bertentangan dengan kebijakan yang Allah perintahkan kepada kita dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taat. Ustadz, gampang Ustadz. Ganjil genap terobos aja. Yang penting bawa gocapan, kata dia. Ini juga nggak boleh. Kita harus paham. Menerima gratifikasi apa hukumnya? Manis, ya. A'udzubillah. Haram hukumnya. Tapi kita harus paham juga. Kita selalu mengkritisi yang katanya baju coklat. Iya, katanya. Walaupun itu hanya oknum. Tapi banyak sih. Intinya, seorang ketika dia mengetahui sesuatu itu haram untuk diambil, maka memberikannya juga haram. Ma haruma akhdhuhu haruma badluh. Kita hanya mengkritik oknum-oknum tadi, mereka ini makan duit yang haram. Tapi kita tidak pernah mengkritik orang-orang yang memberikannya, padahal mereka sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Seorang yang menerima sogokan dan yang memberikan sogokan sama-sama di dalam neraka. Jadi kita kadang zalim. Kita hanya melihat mereka yang menerima itu haram, mereka menerima barang itu. Tapi kita tidak siap untuk bersabar, untuk biar gampang ngasih ke mereka.
Ini harus dipahami. Karena memang mereka juga memfasilitasi. Iya. Ketika kita ditilang karena pelanggaran, langsung diberi penawaran. Bapak mau ikut sidang atau titip, Pak? Iya. Mau ikut sidang atau titip? Kalau sidang sesuai prosedur negara, duitnya masuk ke negara. Nanti STNK atau SIM-nya ditahan terlebih dahulu, nanti sidang hari Jumat. Iya. Atau Bapak mau titip? Kalau titip apa bedanya, Pak? Kalau titip Bapak langsung jalan. Iya. Berapa? Cepet biasanya. Kalau nego ya gocap lah. Masih bisa nego. Tapi masuk ke siapa? Ke oknumnya tadi, ke pribadinya. Wallahi itu haram. Yang menerimanya haram. Tapi yang memberikannya juga haram. Kenapa? Karena dia melanggar. Ini kita tidak berbicara seorang yang ngurus KTP atau ngurus SIM dipersulit. Bukan. Anda melanggar. Harusnya tanggal ganjil dengan plat ganjil, tapi Anda menggunakan plat genap. Anda melanggar. Dan ini tadi peraturan kebijakan untuk kemaslahatan umum. Maka hukum asalnya kita harus taat kepada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini harus dipahami. Banyak aturan-aturan ekspor impor misalnya, aturan banyak di jalan raya, lebih banyak lagi menggunakan helm, ini wajib. Juga aturan-aturan yang lain. Tadi kaidahnya, hukum asalnya jika pemerintah ini menetapkan aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib untuk ditaati. Karena firman Allah, wa ulil amri minkum. Adapun kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ternyata offside, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka seorang tidak boleh mentaatinya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Seorang tidak boleh membantu kebijakan tersebut. Seorang juga tidak boleh mengikutinya. Ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini poin yang membedakan ahli sunnah salafiyin dengan selainnya. Apa itu? Ketidaktaatan kita pada satu kasus, pada satu kebijakan tidak boleh membuat kita mencabut ketaatan secara umum. Yang pertama kita sebutkan tadi yaitu baiat. Ini yang membedakan ahli sunnah dan selain mereka. Terkadang pemerintah mengeluarkan satu kebijakan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang tidak boleh taat pada aturan tersebut. Seorang juga tidak boleh basa-basi dan seterusnya menjilat kepada pemerintah dengan semua aturan walaupun haram, dibantu, didukung, kezaliman dibantu, didukung. Ini haram. Manhaj salaf itu bukan manhaj penjilat. Wallahi bukan. Mereka taat kepada pemimpin karena memang perintah Allah. Bukan karena untuk mendapatkan jabatan atau mungkin untuk tidak diberikan hukuman-hukuman. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah berkaitan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pemimpinnya membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun, ketidaktaatan kita pada kebijakan tertentu tidak boleh membuat kita melepaskan ketaatan secara umum tadi, yaitu baiat kepada pemimpin, yang konsekuensinya, walaupun kita tidak taat kepada satu kebijakan, tidak boleh kita memprovokasi orang-orang untuk merusak ketaatan kepada pemimpin. Tidak boleh seorang menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Tidak boleh menggibahi pemimpinnya. Tidak boleh untuk melakukan kudeta. Ini haram hukumnya. Dan ini dosa besar. Yang aneh, sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian yang sudah ngaji, mengkritik pemerintah pada perkara yang memang sudah seharusnya pemerintah melakukan itu. Belum lama, ada kebijakan tentang bea import
dari salah satu negara yang 0%. Wah, heboh semuanya. Loh, kok bisa seperti itu? Sampai yang sudah ngaji pun ikut mengkritik kebijakan ini. Kita lihat, kita timbang. Jangan dengan hawa nafsu dan perasaan. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Jangan hanya melihat ekonom-ekonom yang mereka basisnya memang bukan untuk menjaga agama di dalam kehidupan ini. Basisnya hanya untuk mencari dunia. Kita harus pahami bahwasanya hukum asal cukai yang dikenakan kepada pedagang ini haram. Ini maks. Bahkan salah satu sebab dibinasakannya kaum Syuaib, kaum Madian, yang Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf adalah karena mereka mewajibkan cukai kepada pedagang-pedagang yang melewati daerah mereka. Jadi mereka memiliki daerah strategis, jalur perdagangan, namun siapa saja yang lewat, mereka cegat dan mereka mewajibkan bikulli sirat, pedagang-pedagang yang lewat, pedagang tadi di dalam cukai. Kok pemerintah menjadikan nol, malah dikritik? Subhanallahil azim. Kemana kita dari syariat Islam? Hanya saja disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau menarik cukai dari ahlul kitab, dari pedagang-pedagang ahlul kitab, bukan dari. Mungkin nggak ada muslim yang mengekspor ke kita. Mungkin tidak. Namanya mungkin masuk untuk barang-barang dagangan dari luar. Ini hukum asalnya. Diberikan ketenangan, bebas bertransaksi di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi bukan untuk keuntungan yang menariknya, tapi untuk kemaslahatan umum. Fasyahid, ini hukum asal, seharusnya tidak dikenakan bea, tidak dikenakan biaya. Kok malah dikritik? Dan ternyata itu menguntungkan siapa sebenarnya kalau barang masuk? Tidak ada pajaknya. Menguntungkan siapa sebenarnya? Harga-harga yang kita beli itu jadi lebih mahal. Kenapa? Karena adanya pajak. Makanya kalau kita impor langsung dari negara yang kita tahu barang-barang murah, harganya murah banget. Tapi kalau lewat importir resmi, mereka harus bayar banyak pajak. Kena. Sebagian orang mencoba membeli smartphone yang up to date di negeri-negeri di luar yang biasanya pajaknya rendah. Pas masuk ke negeri kita, langsung diblokir emailnya. Iya, harus bayar pajak dulu. Jadi mahal. Jadi sebagian orang terkadang mereka, apalagi yang sudah ngaji, berbicara ternyata mengikuti perasaan. Bukan lagi berbicara mengikuti dalil. Maka dalam perkara-perkara kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara, tidak setiap orang berbicara. Pemerintah juga. Mereka tentunya memiliki dasar, memiliki pertimbangan maslahat dan mafsadat di dalam menetapkan hal tersebut. Dan ini wewenang yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Setiap kali datang kepada mereka perkara-perkara besar, kebanyakan orang langsung menge-share, langsung membicarakannya, mengomentarinya, dan seterusnya. Kata Allah, ini cara yang salah. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul di masa hidupnya dan kepada syariatnya setelah beliau meninggal, dan juga dikembalikan kepada pemerintah, niscaya pemerintah ini dengan kapasitas yang mereka miliki dan juga regulasi yang lengkap yang mereka miliki, niscaya mereka akan dengan mudah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terukur dan terarah.
Kan begitu seharusnya. Dan ini di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah selalu ada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, "Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi." Agama itu dibangun di atas dua hal. Mendatangkan maslahat kebaikan dan untuk menghindarkan, menjauhkan mafsadat keburukan. Ini dua hal ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah, mereka di antara akidah mereka, manhaj mereka, metode beragama mereka, taat dan patuh kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Udah, taat dan patuh. Bahkan dalam kasus ekstrimnya, walaupun pemimpinnya ini korup, pemimpinnya ini zalim, menjadikan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim. Dalam Kitabul Imarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa sayakunu umara la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati." Akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Dan akan ada dari mereka ini pejabat-pejabatnya, algojo-algojonya, eksekutor-eksekutornya yang jasadnya jasad manusia tapi hatinya hati syaitan. Mereka rakus, korup, zalim, memainkan hukum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, madza tusini in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku kalau seandainya aku mendapati pemimpin seperti itu? Dengarkan wasiat Rasulullah SAW yang kita anggap ini asing. Di zaman ini sangat asing. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in ukhida maluk wa julida taharuk. Tetap dengarlah dan patuh kepada pemimpin tersebut walaupun hartamu dirampas. Bukan cuma korupsi doang, hartamu yang sudah engkau miliki dirampas. Dan punggungmu dicambuk. Menzalimimu. Tetap taat, sabar. Jangan memberontak. Kenapa demikian? Inilah yang membedakan seorang ahli sunnah dengan selain.